Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Kusana Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental, izinkan kami dan kelompok ingin memaparkan materi mengenai dimensi psikologi kesehatan mental. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan nama kelompok anggota lainnya. Saya Viva Rizka Fauzia dan rekan saya yaitu Farisila Mutiara Riz. Selanjutnya yaitu daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengalaman awal usia 0-5 tahun. Yang kedua proses pembelajaran. Yang ketiga kebutuhan. Dan yang keempat kondisi psikologis lainnya. Pada pembahasan pertama ini terdapat pengalaman awal. Pengalaman awal sendiri ialah segenap pengalaman yang terjadi pada individu terutama di masa lalunya. Dipandang sebagai bagian penting yang sangat menentukan kondisi mental seseorang di kemudian hari. Ahli yang menganggap pengalaman awal sangat penting ialah Sigmund Freud, Erik Erikson, dan John Bowlby. Pengalaman awal dimulai dari 0-5 tahun dengan beberapa tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan pertama pada pengalaman awal ialah tahap oral, yang dimulai dari 0-1 tahun. Menurut Freud, di tahap ini meliputi terkait dengan menyusui, menggigit, mengisap jari, dan menjelajah dunia dengan memasukkan sesuatu ke mulut. Misalnya seperti menggigit kuku dan mengisap jari jempol. Biasanya tugas pada umur 0-1 tahun sang ibu akan melakukan penyapihan atau berhenti menyusui, atau sang anak sendiri yang akan berhenti dengan sendirinya. Lalu yang kedua terdapat tahap anal yang dimulai dari umur 2-3 tahun. Pada fase ini terletakkan pada daerah anus, anak sudah tahu dan mengerti kapan ia akan membuang kotoran. Tugas perkembangan anak pada usia 2-3 tahun ini yaitu latihan buang air besar atau toilet training. Selanjutnya ialah tahap palik dari usia 4-5 tahun. Di dalam tahap ini anak mulai mengidentifikasi. Tugas perkembangan anak pada fase ini mereka mengenal diri mereka sendiri, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Anak juga akan mengidentifikasi kepada orang tua. Orang tua berperan penting dalam memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan kepada anak. Nah, pada proses tahapan perkembangan terdapat akibat penyelesaian yang tidak memadai atau dapat dikatakan pada proses tahapan yang terskip. Pada usia 0-1 tahun, di tahap oral jika tugas anak pada usia ini tidak memadai, maka saat dewasa akan memungkinkan untuk sang anak akan mengalami perilaku adiktif seperti merokok atau meminum minuman alkohol. Pada usia 2-3 tahun, di tahap anal jika tugas anak pada usia ini tidak memadai, maka saat dewasa sang anak akan mengalami overacting, tidak peduli dengan acuh, obsesional, keras kepala, atau gangguan opposisional. Dan yang terakhir pada usia 4-5 tahun, di tahap palik jika tugas anak pada usia ini tidak memadai, maka saat dewasa akan memungkinkan untuk sang anak akan mengalami sombong dan gangguan opposisional. Lalu yang kedua ialah proses pembelajaran, diantaranya belajar dengan konsekuensi, mencontoh, dan asosiasi. Belajar dengan konsekuensi. Belajar dengan konsekuensi dikemukakan oleh B.F. Skinner. Lebih menekankan peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti dari suatu perilaku. Perilaku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Jika konsekuensinya menyenangkan sebagai ganjaran atau reinforcement, maka perilakunya cenderung diulang atau dipertahankan. Sebaliknya, jika konsekuensinya tidak menyenangkan sebagai hukuman atau punishment, maka perilakunya akan dikurangi atau dihilangkan. Gangguan kepribadian antisosial dan perilaku destruktif dapat terjadi dan dipertahankan oleh individu diantaranya karena memperoleh ganjaran dari lingkungannya. Selanjutnya, belajar dengan mencontoh. Bandura mengungkapkan teori belajar sosial setelah melakukan penelitian terhadap perilaku agresif di kalangan kanak-kanak. Anak-anak berperilaku agresif setelah mencontoh perilaku modelnya. Mencontoh dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Gangguan penggunaan zat adiktif dan perilaku antisosial merupakan bagian dari gangguan mental yang dapat terbentuk karena melalui proses imitasi. Yang terakhir ialah belajar dengan asosiasi. Belajar asosiasi ialah perilaku individu pada hakikatnya terjadi karena adanya pertalian atau hubungan antara stimulus dan respon. Biasa disebut classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Hal penting yang perlu memperoleh perhatian ialah yang pertama, organisme selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang kedua, dalam interaksi itu, organisme dilengkapi dengan refleks. Lingkungan merupakan stimulus bagi terbentuknya tingkah laku tertentu. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Individu melakukan suatu tindakan selalu didorong oleh motif-motif tertentu. Motivasi menurut Maslow dibentuk melalui kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tersusun secara hierarki. Kebutuhan tersebut secara berturut-turut adalah kebutuhan biologis, rasa aman, dicintai, harga diri, pengetahuan, keindahan, dan aktualisasi diri. Motivasi tersendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang karena orang mengalami gangguan mental, khususnya neurosis, disebabkan ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya yang keempat yaitu keadaan psikologi lainnya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama keadaan temperamen, yang kedua ketahanan terhadap stresor, yang ketiga kemampuan kognitif. Yang pertama yaitu keadaan temperamen. Temperamen adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, misalnya pemarah, penyabar, periang, pemurung, introvert, dan sebagainya. Sifat emosional ini adalah bawaan atau keturunan, sehingga bersifat permanen dan tipis kemungkinannya untuk dapat berubah. Lalu, seseorang yang memiliki temperamen tinggi adalah seseorang yang mudah emosi diiringi dengan gerakan tangan, kaki, mata, mulut, serta raut muka marah dan sebagainya. Nah, sedangkan orang yang penyabar dengan wajah yang tenang dan berbicara dengan lembut serta irama yang mantap. Yang kedua yaitu ketahanan terhadap stresor. Daya tahan stres adalah kemampuan individu untuk menerima stres, serta kemampuan untuk mencari pemecahan masalah dari stresor hingga tidak memiliki dampak psikologis dan fisiologis yang diwujudkan individu dalam perilaku yang nampak. Individu akan memberikan reaksi yang berbeda-beda dalam mengatasi stres. Yang terakhir yaitu kemampuan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplor lingkungannya dan menjadikan dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Monthly baby milestones. Your children may be able to start crawling on his or her 6th month of age, but others may not even be able to roll over from their tummy yet. The development stages of every child are different, but theoretically, babies will follow these milestones throughout their first year of life at their own pace. 1-month-old baby milestones. Notices faces, sees bold patterns, especially in black and white, recognizes the sound of your voice, starts to coo and make sounds beyond a simple cry, brings his hands within range of his eyes and mouth, moves his head side to side when lying on his stomach. 2-month-old baby milestones. Starts to recognize people at a distance and smile. Begins to follow things with eyes. Briefly calms herself, may bring her hands to her mouth to self-soothe. Begins to get fussy and acts bored if the activity doesn't change. Holds her head up, begins to push up when lying on her tummy, makes smoother movements with her arms and legs.
3-month-old baby milestones. Can distinguish your face from others. Starts to have different cries for different needs. Hunger, diaper change, pain. Opens and shuts hands. Turns his head away to express boredom. Swipes at dangling objects. Follows moving objects with his eyes. Turns his head in the direction of sounds. Enjoys playing with other people and may cry when the playing stops. 4-month-old baby milestones. Starts to giggle and laugh. Copies facial expressions. Reaches for a toy with one hand. Holds her head steady, unsupported. Pushes up onto her elbows when she's lying on her tummy. 5-month-old baby milestones. Rolls over from tummy to back. Explores toys by putting them in his mouth. Babbles. Loves to look at himself in a mirror. Entertains himself for short periods of time. 6-month-old baby milestones. Starts creeping along the floor. Starts sitting unaided. Passes things from one hand to the other. Starts to understand simple words. Responds to her name. 7-month-old baby milestones. Enjoys dropping things on the floor. Plays simple games like peekaboo. Begins to respond to no. Finds partially hidden objects. 8-month-old baby milestones. Begins crawling. Stands while holding on to something. Develops a pincer grasp using the thumb and index finger. 9-month-old baby milestones. May be wary of strangers and clings to familiar people. Has favorite toys. Makes a lot of different sounds like mama and ba 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 ba. Copies sounds and gestures of others. Uses fingers to point at things. 10-month-old baby milestones. Explores things in different ways, like shaking, banging and throwing. Pulls to stand. Starts cruising, shuffling along while holding onto furniture. Gets into a sitting position without help. Begins feeding herself finger food, thanks to better hand-eye coordination. 11-month-old baby milestones. Understands object permanence. Crawls up the stairs while supervised. Makes sounds with changes in tone. Sounds more like speech. Develops separation anxiety. 12-month-old baby milestones. Responds to simple spoken requests and directions. Uses basic gestures like shaking his head, no, or waving, bye-bye. Says mama and dada and exclamations like uh-oh. Looks at the right image or object when it's named. Starts to use things correctly, for example, drinks from a cup or brushes his hair. May stand alone. May take a few steps without holding on. Hi parents! In this short video I will try to answer the question a lot of parents asked us. What is child development? I will explain what child development is, what are the 5 stages of a child development and what skills do children develop at different ages. In this video I will go over the 5 stages of a child development. Cognitive development, social and emotional development, speech and language development, fine motor skill development, and gross motor skill development. Let's begin. What is child development? Child development is a process that every child goes through. This process involves learning and mastering skills like crawling, rolling, sitting, walking, talking, and even tying shoes. Child development stages are when children learn these skills, more commonly known as developmental milestones, during predictable time periods or age stages. Child development is usually focused on when children develop skills in 5 main areas of development. 1. Child development, cognitive development. This is your child's ability to learn and solve day-by-day problems. For example, this includes a 2-month-old baby learning to explore the environment with his hands or with his eyes, or a 5-year-old child learning how to listen and read a letter. 2. Child development, social and emotional development. This is when your child develops the ability to interact with others, including helping themselves and start to learn self-control.
Examples of this type of child development stage is a 6-week-old baby smiling, a 10-month-old baby waving bye-bye, or a 5-year-old boy knowing how to take turns in games at school. 3. Child development, speech and language development. This is when your child's ability to both understand and use language takes form. For example, this includes a 12-month-old baby saying his first words, a 2-year-old naming parts of his body, or when a 5-year-old learning to say feet instead of foots. 4. Child development, fine motor skill development. This is when your child's ability to use small muscles form. Specifically, their hands and fingers, to pick up small objects, hold a fork, turn pages in a book, or use a pencil to doodle. 5. Child development, gross motor skill development. This is when your child's ability to use his large muscles form. For example, a 6-month-old baby learns how to sit up with some support, a 12-month-old baby learns to pull up to a stand holding onto furniture, and a 5-year-old learns to jump. Thank you for watching.